wa hajatihi ilal haqq alladhi yusawwisu alaihi al-khushu'a, dan hajatnya dia seseorang yang dalam sembahyang itu kepada menggaru yang mengganggu atasnya akan kehusuannya. Ini gatal ini mengganggu nih. Bila kada digaru pikiran kita aur kagatal nih aja. Digaru gatal ini. Asal bisa cara menggarunya jangan sampai membuat satu perbuatan yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumi masailu mutafarriqatun yuhtaju ila ma'rifatiha. Ini masalah-masalah yang bertebaran yang diperlukan untuk mengenalnya, mengetahuinya. Mas'alatun al-fi'lul qalilu wa in kana la yubtilus salah fahuwa makruhun. Bermula perbuatan yang sedikit sekalipun itu tidak membatalkan sembahyang, maka hukumnya itu adalah makruh. Perbuatan yang sedikit yang dilakukan di dalam sembahyang sekalipun tidak membatalkan sembahyang, maka itu hukumnya adalah makruh. Misalnya menoleh ke kanan, menoleh ke kiri atau ke atas. Itu gerakan yang sedikit. Walaupun itu kadang membatalkan sembahyang, tapi hukumnya adalah makruh. Dan perkara-perkara yang makruh itu apabila ada dalam sembahyang, maka itu akan mengurangi nilai kesempurnaan daripada sembahyang itu. Illa lihajatin, kecuali ada perlu. Kecuali ada hajat. Kalau ada hajat, ada keperluan, lalu kita bergerak asalkan sedikit, itu kadang membatalkan sembahyang dan kadang makruh. Wadhalik, yang demikian, pidab ilmar, pada menolak orang yang liwat. Menolak orang yang liwat. Ini kita sembahyang di hadapan tihang. Jarak kita dengan tihang itu kadang lebih dari 3 hasta. Jarak kita dengan dinding kadang lebih dari 3 hasta. Tiba-tiba ada orang hendak liwat di hadapan kita, maka kita halangi, jangan liwat sini artinya. Ini gerak yang kadang makruh itu karena ada hajat. Karena orang ini kalau liwat ini akan melakukan suatu dosa. Jadi kita jaga jangan sampai liwat di sini. Itu ada hajat. Wa qatlil aqrab, membunuh, mematii kala atau seumpamanya. Misalnya ada binatang yang membahayakan kita di dalam kita sembahyang. Ini kalau kita pukul, sekali pukulnya mati. Itu hajat juga, kada makruh artinya.
wa hajatihi ilal haqq alladhi yushawwisu alaihi al-khushu'a, dan hajatnya dia seseorang yang dalam sembahyang itu kepada menggaru yang mengganggu atasnya akan kehusuannya. Ini gatal ini mengganggu nih. Bila kada digaru pikiran kita orang gatal nih aja. Digaru gatal ini. Asal bisa cara menggarunya jangan sampai membuat satu perbuatan yang banyak. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan cara menggaru itu adalah hanya dengan menggerakkan satu jari. Jadi misalnya kita gatal, di mana gatalnya? Di sini misalnya. Nah, andak tangan ke sini, nah garuakan sejari ini aja. Berapa puluh kali yang ada baba, kada batal. Nah ini kada makruh juga karena hajat kepada menggaru. Amun di tangannya dibulak balik, nah itu yang membatalkan. Misalnya kayak ini, nah. Mulai tangannya nang bergerak itu sekali, 2 kali, 3 kali batal sembahyangnya. Tapi kalau jari aja nah itu kada apa-apa. Nah itu termasuk gerakan yang sedikit kada membatalkan dan kada makruh karena itu hajat. Wa mahma tasa'aba fala ba'sa ay yad'a yadahu 'ala fih, dan bila mana dia menguap maka tidak mengapa dia meletakkan tangannya di atas mulutnya. Ditutupi menguap tuh. Nah. Ini bila menguap itu kan sunat ditutupi. Jadi walaupun dalam sembahyang kita menguap, tutupi. Menguap itu jangan sampai muntung kita tak buka. Wa in atasa, jika dia bersin, wahin hamidallah azza wa jal binapsih walam yuharrik lisanah. Bila wahin bersin, baca alhamdulillah tapi dalam hati, kada usah dia menggerakkan lisannya. Nah kalau dia menggerakkan lisannya ya kada batal sembahyangnya, cuma andai kata di tengah-tengah Fatihah itu memutus akan mualat Fatihah. Misalnya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wahin alhamdulillah jadinya kada batal, cuma wajib mengulang Fatihah dari awal karena terputus dengan wahin, dengan bacaan alhamdulillah itu. Kalau dalam hati aja nah kada apa-apa. Wa in tajassa fa yanbaghi an la yarfa'a ra'sahu ila sama, dan jika dia mariga. Jadi ada 3 perkara di sini: 1 menguap, 2 bersin, 3 mariga. Nah 3 perkara itu hanya 1 yang disukai oleh Allah, bersin. Bersin itu bagus. Kalau menguap itu kada bagus. Apalagi mariga makin kada bagus lagi. Ada sahabat nang mariga di hadapan Nabi, agak jangan makan je Nabi ini. Mariga. Jikalau dia mariga, maka semestinya bahwa dia tidak mengangkat kepalanya ke jihad langit. Mas'alatun ay hadhihi mas'alah yusannu ay yakifal wahidu an yaminil imam mutaakhiran anhu qalila. Disunatkan bahwa berdiri seseorang dari sebelah kanan imam hal keadaan dia mundur dari imam sedikit, sekilan lah mundur. Kalau kita berjamaah berduaan aja sama pada laki-laki. Nah jadi yang jamaah si makmum ini ambil sebelah kanan imam posisinya, sebelah imam mundur sedikit daripada imam. Wal mar'atul wahidatu taqifu khalfal imam, dan perempuan seseorang, 1 orang perempuan dia berhenti berdiri di belakang imam. Kalau bini kita mau ikut kita, nah persis posisinya di belakang.
di belakang imam. Fa in kana ma'aha rajulun, jikalau ada beserta laki, si besertanya itu perempuan seorang laki-laki, wa kafar rajul an yaminil imam, si perempuan itu, si laki-laki itu berdiri di sebelah kanan imam, wahia si perempuan khalfar rajul, di belakang laki-laki. Nah, kada di belakang imam, kada di imam, si laki-laki makmum saikungannya. Nah, ambil sebelah kanan. Ada bini-bini sekong, ambil di sebelah kanan si makmum, di belakang makmum. Nah, jangan di belakang imam. Nah, jadi si perempuan ini mengambil posisi di belakang makmum yang ada di sebelah kanan imam tadi. Amunnya makmumnya sahabat seekong, laki-lakinya seekong, bini-bininya seekong. Fa in kana ma'aha rajulun wa kafar rajul an yaminil imam, wa hiya perempuan khalfar rajul, di belakang laki-laki tadi. Nah, ini termasuk dalam sembahyang berjamaah, bagian dalam menyempurnakan shaf. Perkara menyempurnakan shaf ini ada dua pendapat ulama besar, Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Apabila shaf ini kada sesuai dengan aturan, maka sembahyangnya sah, tapi pahala jamaahnya kada dapat. Orang sembahyang berjamaah tapi shafnya kada beraturan. Nah, itu merusak akan pahala jamaah, sehingga kada dapat lagi pahala jamaahnya. Jadi shaf pertama, nah itu mesti penuh, shaf kedua hanya diulah, hanya dibikin shaf kedua. Cara membikinnya pun ada aturannya, di mana mesti berdahulu. Bila kada sesuai aturan, nah itu makruh dan menggugurkan pahala jamaah. Nah, pendapat yang kedua Imam Ramli mengatakan bahwa perkara urusan shaf itu adalah menghilangkan pahala shaf, tapi kada sempat menggugurkan pahala jamaah. Orang misalnya sembahyang berjamaah, shafnya kada sesuai aturan. Ada sana sebuncuk, situ sebuncuk, sembayangan di sana di belakang ada juga. Nah, ini orang pahala jamaahnya masih ada, tetapi pahala shafnya kada dapat lagi. Lalu bagaimana menghimpunkan dua pendapat ulama ini supaya cocok? Nah, kalaunya kita di tempat-tempat tertentu yang makmumnya itu bisa diatur, misalnya dalam sebuah masjid, nah ini makmum bisa diatur, itu pakai pendapat Ibnu Hajar. Bila shafnya kada biris, kada dapat pahala jamaah. Tapi kalau makmumnya ini luar biasa, macam di Makkah, makmum jutaan makmumnya. Kalau musim haji itu kan jutaan manusia di Makkah sembahyang. Nah, itu shafnya sudah kada ditata lagi. Sana ada, sini ada, di mana-mana ada. Nah, ini Imam Ramli bahwa pahala jamaah tetap dapat, tapi pahala shafnya kada dapat.